Halo teman-teman, di sini saya Galus Jatidimas akan membahas mengenai etika organisasi. Nah, pertama-tama apa sih itu etika? Menurut KBBI, etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Sedangkan menurut KB Stance, etika merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Terdapat dua hakikat etika. Yang pertama adalah etika merupakan konsep tata nilai dan pengukuran terhadap sikap, perilaku, atau ucapan yang dianggap baik, lazim, dan patut untuk dilakukan. Lalu hakikat yang kedua adalah etika merupakan refleksi mengenai nilai-nilai dan norma moral yang dipedomani seseorang atau kelompok dalam mengatur pola sikap, perilaku, ataupun ucapannya. Lalu apa sih itu organisasi? Secara umum, organisasi merupakan suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini etika organisasi menekankan perlunya seperangkat nilai untuk dilaksanakan setiap anggota dalam organisasi. Nilai tersebut berkaitan dengan pengaturan bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku dengan baik, seperti sikap hormat, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Nah, seperangkat nilai-nilai tersebut biasanya dijadikan sebagai acuan dan dianggap sebagai prinsip-prinsip etis dan moral dalam organisasi. Lalu selanjutnya terdapat prinsip-prinsip etika. Di sini yang pertama ada prinsip keindahan atau beauty. Prinsip ini mendasari segala sesuatu yang mencakup penikmatan rasa senang terhadap keindahan. Berdasarkan prinsip ini, manusia memperhatikan nilai-nilai keindahan. Misalnya, dalam hal berpakaian, manusia senang untuk melihat penampilan yang serasi, indah atau enak dipandang, dan digunakan pada waktu yang tepat. Lalu contoh selanjutnya adalah etika dalam pengelolaan kantor yang dilandasi oleh nilai-nilai estetika. Antara lain diwujudkan dengan perancangan tata ruang, furnitur, dan hiasan-hiasan dinding, serta aksesoris lainnya yang bersifat ergonomis dan menarik, sehingga membuat orang bersemangat tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya. Lalu yang kedua ada prinsip persamaan atau equality. Hakikat kemanusiaan menghendaki adanya persamaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban masing-masing, namun pada dasarnya adalah sama atau sederajat. Nah, etika yang dilandasi oleh prinsip ini dapat menghilangkan perilaku diskriminatif yang membeda-bedakan dalam berbagai aspek interaksi manusia. Lalu yang ketiga adalah prinsip kebaikan atau goodness. Nah, prinsip ini mendasari perilaku individu untuk selalu berupaya berbuat kebaikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip ini biasanya berkenaan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti hormat menghormati, kasih sayang, membantu orang lain, dan sebagainya. Nah, manusia pada hakikatnya selalu ingin berbuat baik, karena dengan berbuat baik dia akan dapat diterima oleh lingkungannya. Lalu selanjutnya adalah prinsip keadilan atau justice. Prinsip ini mendasari seseorang untuk bertindak adil dan proporsional terhadap semua orang, serta tidak mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain. Lalu yang terakhir adalah prinsip kebebasan. Secara sederhana, kebebasan dapat diartikan sebagai keleluasaan individu untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan pilihannya sendiri. Nah, dalam prinsip kehidupan dan hak asasi manusia,
setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri, sepanjang tidak merugikan atau mengganggu hak-hak orang lain. Oleh karena itu, setiap kebebasan harus diikuti dengan tanggung jawab, sehingga manusia tidak melakukan tindakan yang semena-mena kepada orang lain. Lalu selanjutnya adalah dimensi etika dalam organisasi. Nah, di sini terdapat dua dimensi etika dalam organisasi. Yang pertama adalah birokrasi. Nah, teori birokrasi ini menempatkan setiap anggota organisasi dalam suatu hierarki struktur yang jelas, di mana adanya pembagian kerja dan wewenang yang jelas. Lalu setiap pekerjaan harus diselesaikan berdasarkan prosedur dan aturan kerja yang telah ditetapkan organisasi. Dan setiap orang terikat secara ketat dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan organisasi. Lalu yang kedua adalah prinsip manajemen organisasi. Nah, dalam dimensi ini meliputi prinsip pembagian kerja, wewenang, disiplin, kesatuan perintah atau komando, koordinasi, prinsip mendahulukan kepentingan organisasi, remunerasi, sentralisasi versus desentralisasi, serta prinsip inisiatif. Lalu yang terakhir terdapat cara mengembangkan etika dalam organisasi. Nah, cara yang pertama adalah dengan menerapkan tingkah laku etis dalam kehidupan sehari-hari, di mana pemimpin berfungsi sebagai model peran bagi para anggotanya. Lalu cara yang kedua adalah dengan penyaringan anggota organisasi dalam seleksi awal. Lalu yang ketiga adalah dengan mengembangkan kode etik dalam organisasi. Selanjutnya adalah dengan menyediakan pelatihan etika, dan yang terakhir adalah dengan memberikan dukungan terhadap perilaku etis.